Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, Ibu, Saudara, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, meskipun hujan turun mengguyur kita sejak malam tadi, membuat udara sejuk, dan yang paling enak kita itu adalah di tempat tidur. Tapi Allah bangunkan kita, gerakkan kaki kita untuk melangkah ke masjid ini. Inilah nikmat yang paling harus kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita ini penuh dengan syukur dan mati juga dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita senandungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud supaya kita berusaha, berupaya seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Mudah-mudahan kita adalah orang yang termasuk menegakkan, menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, Saudara, insyaallah doakan Allah Subhanahu wa taala kita mengkaji Al-Qur'an itu karena Al-Qur'an itu adalah hudan linnas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah petunjuk dari Allah untuk seluruh umat manusia, wabil khusus kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa untuk menjalankannya. Pada saat kita mengkaji ayat-ayat sosial, maksudnya adalah kita memahami bagaimana Al-Quran itu turun bukan di ruang yang hampa, tapi ada peristiwa-peristiwa, ada kejadian-kejadian yang di kemudian hari bisa membuat kita paham dan memudahkan kita paham untuk kita bisa aplikasikan supaya kita bisa melaksanakan ayat-ayat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pagi ini kita akan membahas surah Al-Balad. Kita pilih ayat ini karena terkait nomor 1, sebentar lagi kita akan masuk tahun baru Hijriah. Dan kita hari ini 1 Muharram, 1 Hijriah. Tapi tidak akan kita spesifik masuk kepada soal Hijriahnya itu, tetapi kita ingin punya pemahaman bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang perlu rintangan, perlu perjuangan. Oleh karenanya kita bisa mengambil ibrah dari seluruh perjalanan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah penuh rintangan dan juga penuh dengan perjuangan. Ibu-ibu yang di belakang, mohon suaranya. Ibu, volumenya ibu-ibu. Jadi kalau ada yang bergerak, Bu, jangan semua ngomong, satu orang aja, biar aja begitu ya. Baik. Kita mulai dengan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Di sini Allah bersumpah dengan
sebuah negeri. Kata al-balad terulang dalam Al-Quran 8 kali. 4 kali diantaranya menggunakan kata hadza, sehingga hadzal balad. Kalau sudah menggunakan kata hadzal balad, sudah pasti yaitu adalah kota Mekah. Sehingga di sini Allah bersumpah, aku benar-benar bersumpah hadzal balad, dengan kota Mekah ini. Kata hadza adalah untuk penunjuk yang dekat, zalika untuk penunjuk yang jauh, hadza untuk yang dekat. Disebut hadzal balad, kota Mekah ini, seolah-olah kota Mekah itu dekat kepada kita. Kenyataannya begitu. Kota Mekah itu dari Jakarta ke Saudi Arabia itu adalah 27.500 km, sama dengan kurang lebih perjalanan 10 atau 11 jam. Jauh, hampir setengah hari. Itu naik pesawat. Coba naik sepeda Pak Andre, berapa lama itu? Dulu orang pergi haji naik kapal laut, berapa bulan, berbulan-bulan mereka, ya kan? Jauh. Sudah begitu, orang yang pernah ke sana umroh maupun pergi haji, kan itu jauh, perlu biaya. Sudah gitu apalagi kalau saat pergi haji, penuh dengan kesulitan, penuh dengan perjuangan. Bayangkan 3 juta sampai 4 juta orang kumpul di satu tempat. Pada saat di Arafah kumpul semuanya di situ, ya kan? Di Mina kumpul semuanya di situ. Kamar mandinya, Pak, Ibu yang pernah ke sana kan kita tahu ngalami bagaimana. Kamar mandi itu antrinya kayak apa? Cuma sedikit. Penuh dengan penderitaan. Itu ibadah perjuangan. Tapi tetap aja orang kalau udah pergi ke sana pengen balik lagi. Karena apa? Hadzal balad, dekat di hati kita. Hadzal balad. Terima kasih Pak Subuh. Hadzal balad, dekat di hati kita. Kita sudah bahas bahwa kota Mekah itu adalah di dalamnya ada Ka'bah, maka dia dimuliakan. Kita juga sudah bahas bahwa inna awwala baiti wudi'a linnas, yaitu rumah ibadah pertama yang dibangun itu adalah Ka'bah. Yang kedua adalah Ka'bah itu dijadikan Allah sebagai apa? Mathabatan linnasi wa amna, yaitu tempat berkumpul orang, tempat orang semuanya pergi haji. Dan tempat itu aman, didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita udah bahas itu tentang Ka'bah. Tapi ingat, salah satunya adalah apa? Dulunya kan tidak seperti itu Mekah. Dulunya digambarkan apa? Biwadi ghairi zar'in, sebuah lembah yang tidak ada pepohonan, tandus, tidak ada seorang pun yang mau tinggal di situ. Ingat itu. Nah, apa rahasianya mengapa Allah bersumpah dengan kota Mekah? Apa mulianya? Nah, ini menjadi salah satu pembahasan kita. Apa kaitannya dengan ayat berikutnya? Wa anta hilum bihadzal balad. Dan kamu Muhammad menetap di kota Mekah ini. Nabi Muhammad saat menetap di kota Mekah pertama kali berdakwah penuh dengan rintangan, penuh dengan ancaman, bahkan sampai ingin dibunuh. Liyasbituka au yaqtuluka au yukhrijuka, digambarkan oleh Al-Quran. Nabi Muhammad itu dianggap
menceritakan dongeng. Nabi Muhammad dianggap ngarang sendiri, sehingga kata mereka, lau nasya'u lakulna mithla hadza. Kalau saya mau, saya juga bisa bikin Quran semacam itu. Tapi kenyataannya sampai hari ini nggak ada yang bisa. Mau diculik, mau ditangkap, mau dipenjara, mau dibunuh, gitu dia. Bahkan diblokade. Berapa bulan diblokade, nggak punya makanan. Nah, tapi pengikutnya semua setia. Mudah-mudahan kita juga jadi pengikutnya yang setia. Nah, ini. Jadi Allah bersumpah dengan sebuah kota, padahal di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota itu dibully, di kota itu berusaha dicegah dakwanya, di kota itu bagaimana dia dan sahabat-sahabatnya disiksa. Tapi tetap Allah bersumpah atas kota itu. Jadi perintangan dan perjuangannya Rasulullah menghadapi tantangan dari kafir Quraisy pada saat itu tidak membuat Allah tercegah untuk membuat sumpah kepada kota yang mulia ini. Bapak Ibu Saudara yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ke-3-nya. Setelah ini baru saya akan hubungkan sampai ayat ke-4, hubungan kembali ke atas. Wa walidi wa ma walad. Kata walid itu adalah ayah kandung. Beda dengan kata abu. Itu belum tentu ayah. Dalam arti ayah kandung. Dan Quran surah Al-Baqarah disebut walidat, itu adalah ibu kandung. Ummu itu belum tentu ibu kandung. Ummahatul mukminin, ibunya kaum mukmin. Itu ibu kaum mukmin itu kan adalah istri-istri Nabi. Apakah dia ibu kandung kita? Enggak. Jadi walid itu adalah bapak kandung. Ya. Wa ma walad, berserta dengan anak-anaknya, berserta dengan generasinya, cucu-cucunya, keturunannya. Pertanyaannya adalah kenapa enggak disebut ibu kandung? Walidah. Kenapa bapak? Kenapa bukan ibu kandung? Kenapa bapak? Saya Ahlul Irfan bin Supena Yahya. Jadi apa? Pakai nama bapak. Rasulullah Muhammad bin Abdullah, pakai nama bapak. Karena bapaklah yang menentukan anak. Karena bapak yang menentukan anak sejak dari gen awalnya. Nah, ini jadi ilmiah nih sampai di sini. Karena kan anak itu terjadi pertemuan apa? Spermanya laki-laki yang memuat kromosom X dan Y. Sperma laki-laki itu memuat kromosom X dan Y. Ini biologi nih. Kalau perempuan kromosomnya itu, indung telurnya itu X dan X. Kalau sperma yang kuat dari laki itu X, maka pasti ketemu dari indung telur yang perempuan juga X, karena kan dia X dan X, ya kan? Maka jadilah perempuan. Tapi kalau kromosom Y yang lebih kuat membuahi indung telurnya X, maka jadilah dia laki. Jadi kan laki yang menang. Di sinilah hebatnya Quran. Makanya kita sejak dari awal kata bin aja udah ilmiah itu, ya kan? Ilmiah itu. Nah, ya, jadi saking ilmiahnya ini, ya,
harusnya membuat kita bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita membaca Al-Qur'an, semakin menguatkan akidah kita. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi bertambah-tambahlah imannya, semakin mantap. Baik, kalau kita menghafal ayat-ayat pendek-pendek aja, bahwa dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah, apalagi dalam sholat tahajud, itu akan menguatkan, mengokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari membaca Al-Qur'an itu, apalagi dibawa dalam sholat, ya, maka seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Disuruh kita bangun malam separuhnya, sepertiganya, atau 3/4-nya. Inna sanulqi alaika qaulan sakila, karena Allah akan menurunkan perkataan yang berbobot, perkataan yang luar biasa. Jadi Al-Quran ini nggak bisa dikarang oleh orang. Kalimatnya pendek, wa walidi wa ma walad, tapi bobotnya kan luar biasa ilmiahnya. Baru diketahui orang sekarang, zaman abad 20 ini. Sebelumnya orang belum tahu semua. Ya, umat Islam sudah pakai bin dari zaman dulu, ya kan? Bin zaman dulu. Nah, itu makanya kalau kita baca Quran, kita perlu baca juga maknanya. Ya, baik. Kemudian dilanjutkan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu fi kabad, dalam keadaan susah payah, dalam keadaan kesulitan. Ibu, bapak ngerasain nggak hidup sulit? Sulit nggak? Sulit. Mungkin kita nggak kelaparan, tapi sebagian orang kelaparan nggak? Mungkin kita bebas dari kelaparan, tapi belum tentu sehat, betul nggak? Belum tentu kita kelihatannya fisiknya sehat, tapi batinnya penuh dengan cemas, betul nggak? Itu yang punya bisnis emang dia seneng, belum tentu tiap hari itu mikirin sahamnya anjlok apa enggak, ya kan? Cemas dia. Jadi fi kabat. Jadi emang naturalnya manusia itu, ya, hidup dalam keadaan apa? Kesusah payah, dalam kesulitan. Problemnya adalah, kata Allah, pada saat kita dibilang kena musibah, kita nyebutnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan persoalan apa yang di luar menimpa kita, bukan apa peristiwa kejadian apa yang menimpa kita, bukan itu masalahnya. Yang masalah adalah bagaimana kita menanggapi persoalan itu. Itu dia. Ya, itu menanggapi itu. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu, ya, dari nutfah yang bercampur. Nabtalihi, supaya kami tujuannya itu adalah menguji dia. Faja'alnahu sami'an wa basira. Makanya kami anugerahkan dia pendengaran dan basir, penglihatan mata hatinya. Bukan hanya mata ini, tapi juga mata hatinya. Ini ada peristiwa-peristiwa. Ada orang susah, kita dalam keadaan susah. Kita dianugerahkan apa nih? Dianugerahkan apa?
pendengaran dan penglihatan. Di ayat lain Allah katakan, ya, Allah anugerahkan juga setelah sami'a atau misalnya pendengaran dan penglihatan, Allah bikin juga namanya fuad, yaitu apa? Hati, akal yang bisa mencerna peristiwa-peristiwa itu. Nah, satu kali Nabi Isa alaihissalam beserta para sahabat ketemu bangkai. Kata murid-muridnya, wah, bangkai ini bau banget, bau banget, bau, banyak belatungnya. Tapi Nabi Isa komentarnya, lihat bangkai ini giginya putih. Paham nggak? Jadi ini ada peristiwa, kita bisa ngomong itu kotor, jorok, jelek, tergantung isi pikiran kita, cara menanggapinya. Tapi Nabi Isa melihatnya dari sisi yang positif, yang baik. Nah, itu dia cara. Waktu Nabi Muhammad dilempari di Taif, dilempari kan sampai berdarah, sampai malaikat kan minta kepada Rasulullah, izinkan saya, aku tumpahkan, aku balikan gunung ini beserta isinya ke kota Taif ini. Tapi kata Rasulullah, jangan, kan mereka nggak tahu, belum ngerti dia. Nanti suatu saat aku berharap dari kota ini muncul orang-orang yang bersahadat menerima dakwah ini. Positif kan? Nah, positif. Jadi kalau kita menerima kesulitan, kita berada dalam kesulitan, memang hidup kita ini kenyataannya adalah berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Untuk apa? Supaya kita diuji. Tetap gak kita istiqomah? Tetap gak kita konsisten dalam fisabilillah? Itu dia maksudnya. Ayahsabu anta dakhulul jannata, apakah kamu mengira bahwa kamu akan mudah masuk surga begitu aja? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah engkau mengira akan masuk surga? Padahal belum ada buktinya dari kamu bahwa kamu adalah orang yang bersungguh-sungguh berjuang fisabilillah, jahadu minkum. Dan belum ada buktinya bahwa kamu tabah menghadapi rintangan dan cobaan itu dalam perjuangan kamu. Nah, itu belum ada buktinya. Ali Imran 142. Nah, maka kita kembali kepada kota Mekah ini. Ingat nggak peristiwa Siti Hajar pada saat dia dibawa oleh Nabi Ibrahim suaminya? Dia gendong siapa? Ismail yang masih bayi. Kemudian ditinggal di mana? Itu dia di Mekah, di wadin ghairi zar'in, yang nggak ada tumbuhan, tandus, nggak ada orang yang mau hidup di situ. Hebatnya adalah Siti Hajar adalah cuma bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim Nabi Allah, apakah aku tinggal di sini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, ya, ini perintah Allah. Nabi Ibrahim juga nggak tega, pergi masih menengok ke belakang lagi, ke belakang lagi, nggak tega. Tapi apa kata Siti Hajar? Kalau memang ini perintah dari Allah, insya Allah Allah yang akan ngurusnya. Tuh, tawakal kepada Allah itu yang sulit. Kalau udah tawakal kepada Allah, insya Allah apa? Rezeki akan turun, bantuan Allah akan turun. Ini tawakal kepada Allah, itu yang sulit. Menghadapi kesulitan, tidak ada air, Ismail menangis, maka yang dilakukan oleh Siti Hajar apa? Lari dari sofa ke Marwah, sofa Marwah, sofa Marwah, sofa Marwah, sofa Marwah 7 kali. Sofa Marwah itu jaraknya 400 meter, 7 kali berarti 2,8. Berarti apa? 3 kilo.
panas, terik, tandus, nggak ada air, bingung. Wah, gimana tuh? Lari-lari 3 kilo kebingungan. Tapi kenyataannya airnya ada di mana? Di kaki kalau kita kan dari tadi nggak usah pakai lari, ya kan? Orang ada di kaki mati. Tapi begitulah, yang paling penting adalah gerak. Baik kata para ulama, kata orang-orang pergerakan, harokah barokah. Pergerakan itu akan menimbulkan keberkahan. Gerak aja. Kata Rasulullah, kalau mencari nafkah tirulah burung. Burung itu pagi-pagi subuh-subuh sudah bangun, kemudian dia terbang mencari makanan. Ketemu, disimpan di temboloknya. Terbang lagi, ketemu, disimpan temboloknya sampai penuh, dia baru balik ke sarangnya, disuapi anaknya itu satu-satu. Gitu. Nah, kalau kita bangun siang apa yang terjadi? Kata orang kampung dulu, rezekinya udah dipatok ayam. Rezekinya udah dipatok ayam, bangun siang. Makanya bangun siang itu kata para bangun pagi itu sulit. Itulah yang menimbulkan kefakiran. Itu yang menimbulkan kefakiran. Tapi ingat bahwa sa'i itu adalah setelah ihram dan apa? Tawaf. Ihram dulu. Ihram itu ibarat apa? Taubat. Ihram itu menanggalkan dunia. Ihram itu totalitas mau mendekati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesombongan lagi. Pangkat ditanggalkan, status sosial sudah ditinggalkan, harta sudah ditinggalkan, kemuliaan-kemuliaan yang sifatnya duniawi sudah ditinggalkan. Itu ihram. Begitu ihram baru bisa tawaf. Sebab yang bisa dekat di rumah Allah itu adalah orang yang sudah ihram. Nah, setelah tawaf, seperti halnya juga dalam surah Al-Jum'ah, bagaimana? Fantashiru fil ard. Setelah sholat baru bertebaranlah kamu di muka bumi ini untuk mencari apa? Rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin sudah kita bahas dalam surah Yunus itu, yang mendatangkan rezeki banyak-banyak istighfar. Tapi ingat, istighfar itu adalah pernyataan permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, belum ada pelaksanaannya. Nah, istighfarnya itu harus dilaksanakan dengan apa? Betul-betul kita meninggalkan apa-apa yang sudah kita lakukan yang itu melanggar perintah Allah. Dan kita ganti dia dengan apa? Dengan penyesalan dan amal-amal sholih. Itu dia. Jadi tergantung dari sikap kita menghadapi kesulitan itu. Ingat nggak Nabi Ibrahim disebutnya, kita pernah bahas juga, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Diuji Nabi Ibrahim. Fa'atammahunna, dia tunaikan ujian itu, lulus dia. Tapi lihat, dakwah itu berat nggak? Berat. Bagaimana menghadapi Namrud? Raja yang otoriter, raja yang kejam, Nabi Ibrahim lakukan itu. Berat itu. Tapi tetap Nabi Ibrahim lakukan itu dengan keyakinan bahwa Allah akan membantu. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Berikutnya kita tahu, kemudian Nabi Ibrahim sendiri diuji dengan jauh lebih berat. Kalau menghadapi Namrud, bagi dia kecil daripada apa? Harus menyembelih Ismail. Menyembelih Ismail. Karena Ismail itulah yang bisa jadi mengganggu kedekatannya kepada Allah. Konsistensinya dekat kepada Allah itu bila Ismail. Karena Ismail adalah satu-satunya saat itu yang dia tunggu-tunggu 100 tahun
belum dia punya anak, tiba-tiba diminta disembelih. Kalau bahasa saya sering saya ulang, daripada menyembelih Ismail, kalau ada tawaran menghadapi 5 Namrud lagi, mending mana? Mending menghadapi 5 Namrud lagi daripada menyembelih Ismail. Berat. Jadi Ismail itu didefinisikan sesuatu atau apapun yang membuat kamu terhalang dekat kepada Allah, itu adalah Ismail kamu, maka itu harus disembelih. Tuh. Itu harus disembelih berarti. Hikam. Nah akhirnya kita tahu. Coba nih bapak-bapak, ibu-ibu dulu. Kan kita sama-sama paham lah. Pengalaman kita sama. Di Perumnas itu rata-rata pegawai negeri. Ya. Pegawai negeri. Rata-rata. Berapa sih penghasilannya? Ya. Berapa sih Bapak Rudin? Ya Bapak Rudin. Paham benar kita bagaimana tentang kita. Enggak ada orang yang kaya banget di sini, enggak ada. Ya Pak Wahdin, ya Pak Haji, enggak ada. Semuanya merangkak, semuanya anak-anak belum siap. Oh kita masa itu mungkin Pak Rudin juga bapak-bapak yang lain ngerasain tuh, ini gimana ya hidup pensiun nanti gimana ya, ngalamin kayak gitu semua, ngalamin begitu semua, cemas. Ini anak-anak saya gimana ya? Ya kan? Apa dia tinggal, kalau udah nikah tinggal lagi di rumah nih, satu rumah, kan begitu pikirnya. Masalah. Akhirnya alhamdulillah kita selesaikan juga tuh. Ya kan? Makanya kata pepatah Cina, gini, kalau masalah itu bisa diselesaikan, jangan pusing orang bisa diselesaikan. Seberapa bisa diselesaikan, hadapi aja langsung. Nggak bisa 100% diselesaikan, kita bisa perkirakan cuma 30% diselesaikan, ya hadapi aja langsung. Kalau masalah itu tidak bisa diselesaikan, ya hadapi aja. Orang nggak bisa diselesaikan, ya sesuai kemampuan kita. Yang penting adalah kita berupaya menyelesaikan. Jadi optimis. Makanya tadi itu buah dari apa? Dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengajarkan itu. Allah kan pengen menguji kita. Tetap enggak kita sabar? Kan ada orang dalam kesulitan, akhirnya mengatasi kesulitan itu dengan jalan yang haram, betul ya? Nah itu jadi masalah. Ada orang kesulitan, tapi dia menganiaya orang lain, kan gitu jadi masalahnya. Itu orang yang korupsi, sebagian yang kecil-kecil di bawah itu kan dia kesulitan tuh dari segi keuangan. Dia korupsi kecil-kecil itu, yang di bawah itu. Nah, karena, tapi ingat nggak? Itu adalah membuat apa? Membuat susah orang lain, mengambil hak orang lain. Nah, Allah pengen uji itu. Fi kabad. Lalu berikutnya Allah katakan ayyahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah engkau mengira tidak seorang pun yang berkuasa atas dirinya? Apakah engkau mengira bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa atas dirinya? Kalau ayat lanjutnya, yaqulu ahlaktu malan lubada. Jadi ada orang yang sifatnya menanggapi persoalan-persoalan yang dihadapi kemudian dia bisa dia selesaikan, itu dia sombong. Dia bilang apa? Itu adalah jerih payah saya. Itu karena perjuangan saya. Itu karena kemampuan saya, ketekunan saya. Itu dia. Innal insana la yatgha ar-ra'a ustad. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas karena memandang dirinya istagna, merasa serba cukup, nggak perlu bantuan orang lain. Istagna. Ya kalau merasa serba cukup, semuanya
apalagi itu adalah berkat dari dirinya sendiri, maka nggak perlu orang lain. Makanya ada pernyataan dari dia, yaqulu ahlaktu malan lubada. Kata lubada itu artinya banyak dan terhimpun. Hanya terulang sekali dalam ayat ini saja dalam Al-Quran. Kata lubada itu terulang sekali. Kata dia, saya menyia-nyiakan harta saya yang banyak. Harta yang disia-siakan itu kan saya keluarin aja, padahal nggak ada manfaatnya tuh buat saya. Gitu kira-kira. Sombongnya luar biasa kan? Ini saya keluarin semua, banyak, nggak ada buat saya. Saya menyia-nyiakan, nggak ada manfaatnya juga nggak apa-apa. Kira-kira begitu. Kata lubada itu artinya banyak terhimpun. Kalau bapak ngeluarnya nyumbangnya sedikit nggak masuk lubada. Walaupun nanti janji jadi banyak, karena itu banyak terhimpun. Jadi sekaligus ini banyak, ngeluarin lagi, banyak lagi, ngeluarin lagi, banyak lagi, bukan sedikit-sedikit. Itu namanya lubada. Sombong banget nih orang. Tapi Allah bilang ayyasabu allam yarahu ahad. Ya, apakah dia menyangka bahwa tidak satu orang pun yang melihatnya? Allah bilang di ayat yang lain, yarfa'u darajat. Allah akan mengangkat apa? Derajat orang-orang mantasya, yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Nah, nanti ada setiap orang alim, itu pasti ada orang yang lebih alim lagi. Nih Pak, Allah biasanya negur kita itu, ya, negur kita itu dengan cara yang sebenarnya bisa kita lihat. Kalau di ayat ini sebenarnya alam naj'al lahu ainain, kan saya udah kasih mata kepada kamu, 2 mata, ya kan? Terus kemudian walisanan wasyafatain, juga dikasih lidah dan 2 bibir. Nih, coba katakanlah ada seorang ustaz bicara terus. Kalau ada orang umroh, dia yang jadi pengantarnya, ceramahnya. Orang pergi haji, dia juga pengantarnya. Dia lulusan S3 lagi, doktor ya dalam bidang agama, tapi belum tentu umroh. Ada orang yang cuma lulusan biasa-biasa aja, nggak pakai sekolah agama, tiap hari jadi tiap bulan dia pergi ke bimbing umroh. Ada nggak? Ada nggak? Nah itu dia. Allah negur kita sebenarnya lah, dia nggak pakai sekolah agama, pergi mulu tuh kok. Gitu kan? Saya yang ini kok enggak. Doa sebenarnya Allah negur kita. Ada ahli ekonomi, sampai sekolahnya doktor, profesor, belum tentu kaya, nggak punya bisnis, ngajar aja. Ada orang nggak pakai sekolah punya bisnis, kaya raya, betul nggak? Tuh, jangan belaga. Nih nggak pakai sekolah aja, sekolahnya banyak, karyawannya banyak. Itu Allah negur kita. Makanya gunakan mata kamu. Gunakan mata kamu. Faja'alnahu sami'an wa basiran. Gunakan mata kamu. Ya Allah negur kita. Jangan dikira kita yang paling hebat. Pasti ada orang lain yang hebat. Di atasnya pasti Allah Subhanahu wa ta'ala maha hebat. Nggak ada yang menandingi lagi. Ya, baik. Makanya walisanan wa syafatain. Maksudnya apa? Walisanan wa syafatain. Kalau gitu, ya, kalau engkau paham dan yakin bahwa Allah itu maha hebat, Allah yang menentukan segala sesuatu, Allahu yabsutur rizqa may yasha, ya, Allahu yabsutur rizqa may yasha wa yaqdir. Allah yang meluaskan rezeki kamu dan juga yang membatasi kamu. Allah yang menggenggam rezeki kamu, yang menggenggam jiwa kamu. Allah yang menentukan nasib kamu di dunia dan di akhirat.
Kalau kita punya keyakinan itu, jaga dong omongan, kira-kira gitu. Jangan sembarangan, jangan sombong, jangan menyakiti hati orang lain. Jaga omongan. Nah, setelah Allah menjelaskan itu, maka kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa hadainahu najdain. Sesungguhnya Allah menganugerahkan kita dua jalan. Surah As-Sam menyebutnya dua jalan itu apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan fujur, ya, kepada kesesatan, ada jalan takwa, ketaatan kepada Allah. Silahkan pilih. Jadi Allah kasih ilmu, kasih pemahaman, najdain. Ini ada dua jalan, silahkan. Nah, bagaimana kamu memilihnya yang mana? Tergantung dari mana? Dari iman. Iman ini yang memerintahkan nanti otak kita, memproses otak kita. Otak kita mempertimbangkan iman kita, ketaatan kita kepada Allah, pemahaman kita kepada Allah bahwa Allah yang menentukan segala sesuatu, maka itulah yang akan menjadi pilihan kita. Tapi kalau Allah tidak disertakan dalam pilihan kita, maka itu akan, yang memilih adalah ego kita. Kalau yang memilih ego kita, itu bisa alamat akhirnya adalah akan berantakan, akan menjadi kebinasaan, akan menjadi kehancuran. Pilih, minta petunjuk dari Allah, sertakan pertimbangannya pada Allah. Sekarang misalnya gini, kenapa Masjid Al-Amanah ini belum banyak kegiatan? Kalau sejak dari awal pengurus DKM gencar bikin langsung kegiatan, itu uang yang di awal ada 100 juta. Di awal itu 100 juta tuh waktu kita jadi pengurus di sini. Itu mungkin dalam 5 bulan udah habis tuh, Pak. Habis kegiatan. Habis. Nanti orang nanya-nanya, buat apa aja tuh? Wah, ada buktinya nih di masjid habis 100 juta, bingung kita. Betul nggak? Nah, itu harus dipikirkan. Tapi kalau kita mau kegiatan, tapi kita punya nabung dulu sebentar, nabung dulu, ngambil kekuatan dulu, kemudian kita bikin kegiatan, kan bisa panjang, betul nggak? Sambil yang ada ini dibuat bentuk fisiknya, ada karpet sudah, ada dipercantik dengan catnya yang diganti, ada tembok-tembok yang basah diganti, yang bocor-bocor selesai, ya kan? Kemudian pintu jendela, kemudian ini sekat, ya kan? Terutama tuntutan Pak Andri di awal, pintu akhwat khusus, ya kan? Tidak jadi satu, udah selesai, gitu kan? Nah, kita selesaikan. Ada kamar mandi yang terlalu pendek, sudah kita tinggikan dan lain-lain. Itu ada perhitungan di dalamnya. Ada orang bilang kasnya nih nolin aja. Tiru tuh masjid apa? Jogokarian. Iya, masjid Jogokarian kasnya 0, jamaahnya udah siap. Hari ini 0, besok udah pada nyumbang lagi. Sekarang ini 0, besok merbot, nggak bisa dapat honor, nggak bisa bayar listrik. Ya nggak? Pikir gitu. Jangan sembarangan ngomongnya, ya kan? Kalau problem muamalah, problem sosial, itu bisa alternatif, banyak alternatif. Cari alternatif dulu, jangan meremehkan alternatif pikiran, pertimbangan orang lain. Jadi aja. Kalau guru saya bilang begini, meskipun menurut kita dia salah, tapi sebenarnya bisa jadi dalam sekian 00 sekian persen dia ada benarnya. Meskipun kita menganggap diri kita benar, pendapat kita bisa jadi dalam sekian 00 persennya ada salahnya, karena nggak ada yang sempurna. Nah, itu relativitas. Ini idenya nggak ditanggapi, pergi, mau jadi jamaah lagi. Nah, gimana urusannya? Kan urusannya nggak itu. Saya punya persoalan dengan Ridwan, Mas Ridwan bendahara.
Kan mungkin saya punya persoalan 1-2 persoalan. Bisa jadi saya punya urusan yang dengan Masjid Ridwan ini, dengan urusan masjid ada 20-30 lagi yang harus kita selesaikan. Masa gara-gara 1-2 kita pecah? Padahal ada peluang pahala 30, 20, 40 lagi kan? Ngapain kita ribut dalam soal itu? Lagi juga yang ribut itu adalah ribut yang soalnya relatif, sangat-sangat relatif. Jangan belaga dengan otak kita, jangan belaga dengan kesombongan kita. Dikasih pendengaran, dikasih basirah, ya, supaya kita melihat dengan mata hati iman kita, mempertimbangkan itu. Jadi patokannya adalah pakai ilmunya Allah. Nah, jangan mudah kita memutuskan tali silaturahim. Jangan mudah. Nah, kemudian kata Allah, falaqtahamal aqabah, maka hendaknya, sebaiknya, ya, kamu itu dengan harta kamu itu kamu gunakan untuk jalan yang mendaki. Wa ma adrakamal aqabah, aqabah itu apa yang disebut dengan jalan mendaki itu? Jadi mendaki, aqabah itu jalan yang mendaki dan sulit. Tahama, ya, apa itu disebutnya adalah yang sulit sukar terjal, gitu dia. Jadi jalan mendaki sulit terjal, gitu dia, dan mengandung resiko. Itu namanya aqabah. Nah, seharusnya dengan harta yang ada ini jangan berlaku sombong karena kamu dalam keadaan hebat sekarang, dikaruniakan rezeki yang besar. Jangan sombong. Kan bisa terjadi apa? Allah bisa gilir nggak nasibnya? Bisa, ya kan? Allah bisa gilir nasibnya. Allah bisa kita runtuhkan dia. Ya, yang berkuasa 30 tahun yang dulu juga runtuh. Sekarang mau belaga-belaga lagi, bisa runtuh. Ya kan? Nah, bagaimana nanti runtuhnya? Ayo kita lihat, ya. Jalan yang menanjak itu namanya aqabah. Jadi makanya kalau penting, maka Allah gunakan kata wa ma adraka ma aqabah. Ya, apa itu al-aqabah? Jadi kalau penting misalnya apa? Misalnya contoh apa lagi? Al-qari'ah, wa ma adraka ma qari'ah. Itu dia. Mal qari'ah wa ma adraka ma, itu penting. Kalau maswawan itu penting, maka wa ma adraka mal maswawan, itu dia kira-kira kalau penting. Itu dia. Ada di Quran, penting. Itu dia. Nah, maka jalan yang mendaki itu katanya adalah fakku raqabah, yaitu adalah membebaskan budak. Itu yang nomor 1. Budak sekarang ada nggak? Kata para ulama, tidak sepenuhnya perbudakan itu, ya, sebenarnya sudah tidak ada, cuma berganti sistem. Penjajahan itu perbudakan nggak? Penjajahan masih ada. Gaji buruh yang di bawah UMR masih ada nggak? Ini perbudakan. Penjajahan. Segala sesuatu yang membelenggu manusia, yang membuat dia rendah martabatnya di hadapan manusia dan di hadapan manusia, itu adalah harus dihapuskan. Fakku raqabah. Lepaskan, bebaskan segala sesuatu yang membuat manusia itu martabatnya rendah, hina. Nah, jadi sebenarnya perjuangan kaum buruh itu bagus sebenarnya. Cuman pikirannya apa? Sosialisme, ya kan? Dia nggak pakai agama. Kalau dia nggak pakai agama, yang terjadi apa? Ba'dukum li ba'din adu lakum mustaqarun wa mata'un ilahin. Begitu kata Allah. Ini dulu gerakan buruh di Rusia, ya kan? Di Polandia dulu kita terkenal apa nama siapa? Lech Walesa ya, kalau nggak salah. Ingat nggak dulu gerakan buruh di Polandia? Menang dia. Begitu menang, ini yang kaum proletar berubah jadi borjuis. Jadi yang buruh berubah, yang menekan yang di bawah. Berubah begitu. Dulu juga ada yang bilang
wong cilik bela wong cilik, begitu menang, dia lagi yang menang. Gitu. Ini kalau pikirannya sosialis, pikirannya tidak dari iman kepada Allah, nggak ada konsistensi. Dia ngikuti apa? Keinginannya saja. Maka ba'dukum li ba'din aun, mereka akan saling baku hantam di antara mereka sendiri. Itu dia. Jadi sebenarnya teorinya si Karl Marx itu niru dari Al-Quran. Kan hidup ini katanya pertentangan dari kaum borjuis dengan kaum proletar. Kata dia gitu. Padahal kata Quran apa? Ba'dukum li ba', kalian akan saling baku hantam kalau kalian memperebutkan sepotong roti dunia yang kecil ini, yang sementara ini. Gitu maksudnya. Itu teorinya niru itu. Ya. Apalagi teori-teori yang niru gitu. Soekarno itu bikin apa dulu? Pak Haji Baudin yang sepuh-sepuh nih bikin apa? PBB kan Nasakom. Terus PBB kan mau dipindahin ke Jakarta sama dia. Ya. Mau dipindahin. Dia nggak percaya sama BB. Karena dia sebenarnya belajar. Kan dia pernah belajar dari siapa? Cokro Aminoto. Kan gurunya itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil, dan seterusnya. Jangan hadapkan wajah dan timur, barat dan timur. Kata Allah. Yang benar adalah kamu beriman kepada Allah. Nah, sama dia jangan hadap, nggak ikut blok barat, nggak blok timur, dia bikin non blok. Gitu. Harusnya dia ajak iman non bloknya dibawa kepada iman kepada Allah. Jadi Pak. Jadi kalau kita baca ini, saya waktu saya sekolah, profesor saya jelasin pakai Quran, akhirnya nanyanya nggak nanya nguji Pak. Itu bisa gitu di Quran gimana ya? Kata dia gitu, kayak ngobrol aja. Karena waktu itu jarang yang membahas seperti ini, jarang sekali. Apalagi kalau dia profesornya saya kuler, jarang bertemu dengan Quran. Referensinya bukan Quran, dia bingung. Saya bilang teori ekonomi Adam Smith itu niru dari Ibnu Khaldun, jadi dia kaget. Pak Adam Smith bilang, ya contohnya tentang profesionalisme itu, spesialisasi itu adalah pabrik paku. Dicontohnya di Ibnu Khaldun itu pabrik paku. Dibuatkan bagaimana spesialisasi membuat paku. Sama Adam Smith diganti jadi apa? Pabrik jarum. Dia paku sama jarum doang, dia dikata dia bapak ekonomi. Coba. Kata dia, harga itu kata Adam Smith ditentukan oleh tangan yang tidak terlihat. Kata dia. Kan ceritanya datanglah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini barang-barang di pasar naik semua. Saya mau naikin berapa nih harga? Kata Rasulullah, harga-harga itu ditentukan oleh Allah. Maksudnya ditentukan oleh Allah, ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Maka jadilah invisible hand, tangan yang tak Allahnya diganti sama dia invisible hand, kayak golnya Maradona pakai tangan. Ingat gak itu? Ya, tangan yang tak terlihat, Allahnya diganti dari itu, jadi teori sama dia. Oh, banyak lagi cerita tangan kayak gini. Makanya kalau saya ulang lagi, kalau kita baca Quran bersama maknanya, kita pahami dengan bahasa ilmu, maka kita akan benar-benar punya kekuatan keilmuan, nggak mudah digoyang oleh orang lain, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, dan kita punya kemantapan prinsip dan menjalani hidup ini. Sebenarnya banyak nih, Fakku Rokobah ini panjang ceritanya nih, Fakku Rokobah. Ya, membebaskan budak, terus kemudian nanti miskin, yang yatim, ini peristiwa-peristiwa sosial semua, ayat-ayat sosial semua. Ada bukunya, judul bukunya adalah Kebijakan Ekonomi Umar. Oh, itu tebalnya kira-kira 1000 halaman lebih.
Itu kebijakan ekonomi Umar. Ini salah satunya bisa dibahas yang kita bahas seperti ini. Mudah-mudahan pekan depan bisa saya bawa bukunya, kita tunjukkan, kita bahas bagaimana fakku raqabah au it'amun fi yaumin ri masghabah. Masghabah itu apa? Krisis pangan. Kalau bahasa modernnya sekarang. Di sini yaumin ri masghabah, yaitu hari kelaparan. Kalau bahasa kita adalah krisis pangan. Nah, bagaimana menghadapi krisis pangan di zaman Rasulullah dan seterusnya, kita bisa bahas di lain waktu. Ini udah 6/4. Mudah-mudahan Allah memantapkan hati kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir, kemudian menuntun kita senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan amal-amal saleh lainnya, dan membuat kita terus konsisten sepanjang hidup kita dengan Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir, di hari terakhir kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan yang berkumpul di majlis taklim ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.